Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai pengantar pengembangan sistem informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja kita masuk ke sesi perkenalan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Komalasari, NIM 19053037, jurusan Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi, Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, pembahasan soal yang pertama yaitu soal permasalahan 20.9 buku Romney halaman 750-751, yang mana soalnya bisnis sering memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangan mereka agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan IT. Hal tersebut memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial ketika sebuah organisasi mengubah CIA atau sistem informasinya ke sebuah analisis sistem dilakukan. Yang diminta di soal itu yang A, jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atau sistem yang ada milik sebuah organisasi. Yang B, jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Yang C, analisis sistem sering dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, akuntan manajemen, dan orang-orang lain yang berpengetahuan luas dan membantu. Apa peran akuntan manajemen dalam analisis sistem? Nah, untuk yang A-nya, tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana penerapannya. Yang kedua, untuk menentukan batasan dan perkembangan sistem saat ini. Yang ketiga, untuk menilai kelebihan dan kelemahan sistem yang ada dan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dibahas dan diselesaikan. Yang keempat, untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi pengguna. Yang selanjutnya yang B, aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem antara lain yang pertama, investigasi awal. Investigasi awal ini merupakan yang sangat penting, yang mana di sini terkait dengan verifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu kumpulan informasi yang akan diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permintaan. Yang kedua, survei sistem, yang mana dalam sebuah analisis sistem perlu adanya survei sistem ini. Yang mana di sini pelajari dan tinjau struktur organisasi yang ada untuk menentukan fungsinya. Lalu ada yang ketiga namanya studi kelayakan, yang mana di sini untuk menentukan apakah sebuah sistem yang dianalisis ini layak atau tidak untuk dilanjutkan ke sebuah proyek. Yang keempat, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, yang mana di sini menentukan dan mendokumentasikan kebutuhan informasi pengguna dan menentukan persyaratan sistem yang baru itu. Yang kelima, laporan analisis sistem, yang mana di sini berisikan ringkasan dan dokumentasi semua temuan dari seluruh rangkaian kegiatan yang berupa analisis sistem yang dilakukannya.
Selanjutnya, yang C, peran akuntan manajemen dalam analisis sistem, yaitu peran akuntan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai aspek sebuah sistem itu, seperti kebutuhan manajemen untuk laporan yang diperlukan dan formatnya, mempersiapkan seluruh persyaratan sistem, mempersiapkan dokumen sumber yang digunakan, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu data input maupun output. Selanjutnya, pembahasan soal yang kedua yaitu permasalahan 20.12 buku Romney halaman 752 sampai 753, yang mana soalnya yaitu manajer di beberapa perusahaan menghadapi krisis pengembangan sistem yang sedang berlangsung Departemen IS. Mengembangkan sistem yang tidak dapat atau tidak akan digunakan oleh bisnis. Inti dari masalah ini adalah pemisahan besar yang memisahkan dunia dan dunia IS. Beberapa departemen tampaknya mampu atau siap untuk menyeberangi celah ini. Salah satu alasan krisis adalah banyak perusahaan mencari data untuk meningkatkan sistem yang ada dan sudah kuno atau untuk membangun yang baru. Alasan lain adalah penggunaan luas sistem berbasis VC yang telah melahirkan harapan berlebih dari pengguna yang tidak dipenuhi Departemen SI ini. Pengguna mencari aplikasi yang lebih kuat daripada yang tersedia di banyak sistem yang lebih lama. Biaya pembagian besar bisa menghancurkan sebuah perusahaan kimia Pantai Timur, menghabiskan lebih dari $1 juta untuk sistem penganggaran dan kontrol yang tidak pernah digunakan. Keahlian Departemen Sistem adalah keunggulan teknis bukan anggaran. Akibatnya sistem baru benar-benar meleset dari sasaran. Ketika dating untuk memenuhi kebutuhan bisnis, sebuah bank Midwestern menggunakan alat rekayasa perangkat lunak atau cache yang dibantu komputer yang mahal untuk mengembangkan sistem yang diabaikan pengguna karena belum ada perencanaan desain. Seseorang analisis senior untuk bank mengatakan mereka membangun sistem dengan benar, tapi sayangnya mereka tidak membangun sistem yang tepat. Nah, diminta di soal ini yaitu yang A, apa pembagian besar dalam proses pengembangan sistem dan apa yang menyebabkan kesenjangan. Yang B, apa yang akan Anda sarankan untuk memecahkan krisis informasi yang sangat besar ini? Yang C, diskusikan peran perancang sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir dapat mengambil untuk mempersempit pembagian besar. Yang D, siapa yang memainkan peran paling vital dalam pengembangan sistem yang efektif? Nah, untuk yang A, pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem dan yang menyebabkan kesenjangannya itu kita perlu tahu apa itu pemisahan besar, yaitu kesenjangan antara kebutuhan informasi manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh IS. Salah satu pemisahan besar dapat terjadi karena banyak sistem yang ketinggalan zaman dan tidak menghasilkan informasi yang diperlukan. Lalu, masih terdapat orang IS yang belum bahkan tidak memahami operasi dan manajemen bisnis. Yang untuk B, untuk memecahkan krisis informasi yang sangat besar, yaitu membuat desain sistem yang efektif dan tepat. Lalu melakukan perekrutan dengan melihat latar belakang sistem seperti manajer itu. Lalu memperlibatkan dan interaksi antara staf sistem dengan penggunaan akhir. Lalu melakukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem itu dan memberikan pelatihan yang diperlukan karyawan untuk membantu sistem bekerja dengan benar. Nah, untuk yang C,
Peran perancang sistem yaitu dapat mengurangi masalah perilaku yang terkait dengan sistem baru dan meningkatkan profitabilitas. Lalu manajer bisnis perannya yaitu dapat mendukung upaya tim desain untuk mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam proses pengembangan sistem. Lalu pengguna akhir perannya yaitu dapat membantu menjembatani atau melaluinya pemisahan besar dengan mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan sistem. Yang D, yang pertanyaan D tadi, jawabannya yaitu yang memainkan peran paling vital dalam pengembangan sistem yang efektif, yaitu semua unsur dan setiap bagian memiliki perannya masing-masing. Seperti tadi ada perancang sistem, ada manajer bisnis, ada pengguna akhir. Nah, itu mempunyai perannya masing-masing dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, terima kasih. Sekian beberapa penjelasan soal terkait pengantar pengembangan sistem informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.